Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang ulun hormati Ketua NU Hulu Sungai Tengah, yang ulun hormati Ketua Mabinca Hulu Sungai Tengah, yang ulun hormati Ketua IKPMII Hulu Sungai Tengah, yang ulun hormati senioran PMI Barabaya, yang ulun hormati Ketua atau yang mewakilkan HMI, yang ulun hormati Ketua SCPMI Barabaya, yang ulun hormati Ketua Divisioner PMII Barabaya. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana memberikan kita rahmat, hidayah serta inayah dibela sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Laporan saya terkait acara penerimaan anggota baru PMI Barabaya yang bertempat di gedung NU Barabaya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 dengan tema menanamkan jiwa semangat berorganisasi yang profesional, intelektual, dan spiritual. Jadi untuk anggota masa baru yang berjumlah sekitar 31 orang, saya berharap semoga kalian bisa menikmati proses organisasi PMI dengan hati yang terbuka. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima, sambutan. Untuk sambutan pertama dari Ketua Umum PCBMII Cabang Barabaya kepada Sahabat Ahmad Maulana, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Hidup mahasiswa. Hidup. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang ulun muliakan Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Kiai Haji Syamsuddin Ahmad, yang ulun hormati KPMI Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kepala Yayasan MPD, juga Ketua Membincak PMI Hulu Sungai Tengah Abangda Mulyadi MPDI, dan juga turut serta berhadir pada hari ini perwakilan dari KMPI Hulu Sungai Tengah terpilih, yaitu Abangda kita dan sahabat kita Sekretaris Umum KMPI Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan juga Ketua PKC atau yang mewakili yang hari ini dihadiri oleh Ketua Dimisioner 2020 yaitu sahabat Muhammad Yasin, dan kepada seluruh tamu undangan, Ketua UKP, dan seluruh tamu undangan yang turut serta berhadir pada hari ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan
yang ulun sayangi kepada seluruh pengurus cabang, seluruh pengurus komisariat, seluruh pengurus rayon PSPMI Barabai, dan tak luput juga seluruh anggota yang bakal juga menjadi anggota hari ini, menjadi anggota resmi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Barabai. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat, bisa senyum bersama, bisa makan bersama, dan insya Allah pada hari ini kita melakukan kegiatan yang mudah-mudahan berkah dan pastinya bermanfaat bagi diri kita, bagi umat dan bagi negara. Salawat beruntaikan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kejayaan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Singkat saja sambutan dari ulun sebagai ketua cabang PMI Barabai. Yang pertama adalah yang perlu diingat dari peserta Mapaba pada hari ini. Hari ini Bu Hantian posisinya bukan lagi sebagai siswa. Hari ini Bu Hantian duduk di kelas atau di lokal kampus masing-masing. Bu Hantian duduk mengemban nama itu adalah mahasiswa. Nah, kemudian bagaimana memposisikan diri sebagai siswa dan mahasiswa tentunya berbeda. Nah, hari ini 3 hal yang harus Bu Hantian pegang dalam kehidupan sebagai mahasiswa. Mahasiswa itu 3 yang perlu kita merdekakan dalam diri. 1, merdeka dalam berpikir. 2, merdeka dalam berpendapat. 3, merdeka dalam bergerak. Artinya dalam 3 hal tersebut, ketika Bu Hantian sudah menjadi mahasiswa, ayo kembangkanlah pola pikir Bu Hantian. Pola pikir itu termasuk wawasan, ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan negara, ilmu pengetahuan umum, dan lain-lain. Nah, ulun harap di PMI sendiri ilmunya sudah kompleks. Ada ilmu agama, yaitu ilmu agama yang berasaskan keilmuan. Setelahnya ilmu-ilmu wawasan tentang kemahasiswaan, dan ada juga pengembangan diri dan lain-lain. Nah, ulun rasa PMI adalah wadah yang tepat bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan diri, wawasan ataupun ilmu pengetahuan. Makanya hari ini kepada sahabat-sahabat yang mengikuti Mapaba pada hari ini, terus semangat berproses, jangan pantang menyerah, karena ada 3 hari saja dalam kehidupan kita. Satu hari masa lalu, 1 hari masa sekarang, dan 1 hari masa depan. Nah, hari ini dan hari ke depan adalah bagaimana Bu Hantian menatap hari ke depan dengan apa yang Bu Hantian perbuat pada hari ini. Nah, mungkin itu saja dari ulun. Nanti kita lanjut di materi-materi pada hari ini yang mungkin kita bisa jelaskan secara rinci. Nah, itu aja. Semoga happy dan enjoy pada kegiatan Mapaba 3 pada hari ini. Salam ulun sebagai ketua cabang PMI Barabai. Mudah-mudahan kita dapat bersua kembali di materi selanjutnya. Itu aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Hidup mahasiswa. Untuk sambutan kedua dari Ketua Mabijak kepada Bapak Mulyadi SPDI MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Hulu Sungai Tengah,
Kiai Haji Syamsul Ahmad. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Ikatan Keluarga Alumni Sahabat Isran, Magister Pendidikan Islam. Sama-sama kita hormati sahabat Rustam Effendi, ini selaku Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia yang baru saja melakukan musda kemarin dan sekarang memang belum lagi, mudah-mudahan cepat. Kemudian yang saya hormati Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Barabai. Saya hormati sahabat dari pengurus cabang Himpunan Mahasiswa Islam yang hari ini bisa berhadir. Selanjutnya sahabat Muhammad Yasin, Ketua Dimisioner tahun 5 tahun yang lewat ya lama. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berkarir di pers di Metro itu. Sahabat-sahabat semua, peserta masa penerimaan anggota baru PNI Barabai yang Allah hormati dan banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul. Pertama bersilaturahmi, yang kedua tentu mengikuti rangkaian yang telah dibuat oleh panitia pengurus cabang PMI dalam rangka kegiatan Mapaba pada hari ini. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu dapat kita curahkan dan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, kerabat, sahabat serta penutup beliau hingga yaumil kiamat. Terima kasih pada pengatur acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan sambutan bersama Ketua Majelis Pimpinan Cabang PMI Barabai. Sahabat-sahabati peserta, ini peserta Mapaba yang melembagakan, bahwa hari ini telah dilaksanakan kegiatan Mapaba ketiga oleh pengurus cabang PMI Barabai. Kemarin Ulun juga menghadiri Mapaba di Kandangan, itu Mapaba yang kedua, pesertanya dari Komisariat Darul Ulum Kandangan. Banyak, kemarin ada 31 peserta dan alhamdulillah Kandangan juga menyusul. Mudah-mudahan didoakanlah supaya mendapatkan ISKA secepatnya, karena baru persiapan, belum dapat ISKA, baru tumbuh beberapa bulan yang lewat di Pulau Sungai Selatan. Jadi terlambat pada Barabai. Kalau Barabai ini pesat tumbuhnya PMI Hulu Sungai Selatan. Luar biasa kiai pesatnya. Baik sahabat-sahabat semua, para undangan, kita tidak terlalu banyak berbicara bahwa PMI ini hadir, ini tidak lain adalah meneruskan perjuangan Nahdlatul Ulama. Karena semua yang masuk di organisasi PMI ini adalah intelektual muda Nahdlatul Ulama. Dulu diperkerasai oleh sahabat-sahabat kita dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, baik itu putra maupun putri. Jadi jauh sebelum PMI hadir, itu sudah lebih duluan ada. Karena PMI ini hadir pada tanggal didirikan 17 Agustus 17 April 1960, ya kan? Biasanya. Nah hari ini sudah 61 tahun, bukan usia yang muda. Kalau ibarat kami permatian gitu ya. 61 tahun hari ini di tahun 2021. Oleh karena itu harapannya tentu sebagai mahasiswa secara umum, bakti mahasiswa itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat kelas tengah. Pertama, harus menjadikan pendampingan terhadap masyarakat yang lemah. Tim ini terkenal pendampingan terhadap masyarakat yang lemah, baik termasuk bantuan hukum dan sebagainya, menganalisa dan sebagainya, bagaimana kondisi masyarakat, apakah masih dalam kehidupan ekonominya
masjid, bidang pertanian dan sebagainya. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Kalau tidak bermanfaat menjadi mahasiswa, ya ini susah. Oleh karena itu, mari masuk di wadah organisasi BNI, bagaimana kita mengembangkan potensi masing-masing. Dan juga hari ini tepat tanggal 22 Oktober dilaksanakan peringatan Hari Santri Nasional. Dan di seluruh sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama hari ini sudah melaksanakan apel memperingati Hari Santri Nasional. Dan tentunya pesan dari Haji Hasyim Asy'ari bahwa resolusi jihad itu adalah merupakan kewajiban atau fardhu ain bagi setiap orang muslim atau Islam. Karena pada waktu itu setelah merdeka itu ada serangan sekutu yang ingin mengganggu hasil dari proses kemerdekaan di tahun 1995, tepatnya di tanggal 21-22 Oktober 1995. Oleh karena itu, dan siapapun, artinya bukan hanya santri, bukan hanya pondok pesantren yang memperingati ini, siapapun yang kalimat la ilaha illallah itu wajib, artinya turut. Karena apa? Karena itu sebuah perjuangan kita untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak terlepas dengan PMI hari ini. Karena PMI ini adalah walaupun sudah memisahkan diri, karena benang merahnya itu masih ada di Nahdlatul Ulama. Tentunya secara akidah pun dia harus mengikuti pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti lebih lanjut akan disampaikan nanti materi di Mapalda, materi dari Mapalda, mungkin baiat di besok malam. Nah, nanti kepada harapannya kepada para peserta Mapalda untuk bisa mengikuti materi sampai akhir, sampai baiat malam. Nanti tindak lanjutnya bagaimana mengikuti materi dan sebagainya nanti akan diterangkan oleh narasumber yang sudah disiapkan panitia. Mudah-mudahan bisa mengikuti acara Mapalda ini sampai pada baiat. Mudah-mudahan sehat bertaan. Dan pada banyak terima kasih pada panitia semua, pada undangan semua. Terima kasih. Mungkin tidak berpanjang karena nanti ada kiai yang akan menyampaikan ini yang terkait masalah PBI dan juga masalah aswaja dan keilmuan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dan mengucapkan selamat bergabung di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia cabang Barabai. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua dan segala kegiatan yang kita laksanakan diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan ucapan Allahu wafik la wafik tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan ketiga dari Ketua NU sekaligus membuka acara secara resmi kepada Ayahanda Kiai Haji Syamsuni Ahmad, dipersilakan. Yang sama-sama kita muliakan Mapinda, saudara kita Bapak Mulyadi yang baik, yang sama-sama kita muliakan
Ketua BNPB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Barat yang sama-sama kita hormati, panitia pelaksana Mapapa yang ketiga juga sama-sama yang kita hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang cerah dan berkah ini yang disebut oleh Rasulullah Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam. Jumat adalah penghulu dari segala hari dalam hidup. Dalam suasana pagi yang cerah dan berkah ini, kita dapat berkumpul dalam rangka pembukaan kegiatan Mapapa yang ketiga BNPB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Barat, yang mana pada hari ini mengangkat tema yaitu meningkatkan jiwa semangat berorganisasi dan meningkatkan intelektual dan spiritualitas. Ya darulah mungkin bahasa zaman dulu, meningkatkan iman dan takwa. Sebuah rasa kesyukuran dan apresiasi kepada kalian semua, para mahasiswa, baik yang masih bergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia cabang Barabai ataupun jalur yang pada hari ini mengikuti Mapapa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Alhamdulillah, sebuah semangat dalam keorganisasian. Dari sekian banyak menjamurnya organisasi di seluruh Indonesia, bahkan termasuk di daerah kita. Namun saya pastikan kepada kalian yang baru bergabung pada hari ini memulai kegiatan Mapapa, kami pastikan bahwa kalian tidak salah masuk dalam sebuah organisasi kepemudaan. Kenapa? Karena ketika seseorang salah masuk, maka keluarnya pun pasti salah. Jangankan kita masuk dalam kemahasiswaan atau organisasi kemahasiswaan, dalam organisasi keagamaan, bahkan orang masuk Islam pun kalau salah pintu itu bahaya. Ada banyak orang alhamdulillah dapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yuridillahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang sudah dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dadanya untuk mendapatkan petunjuk Allah, memeluk agama Islam, tapi ternyata pintunya berbeda-beda. Ada orang yang masuk ke dalam Islam lewat pintu sebuah organisasi radikal, lewat pintu organisasi yang terlarang, yang jelas-jelas terlarang dan sudah dibubarkan oleh pemerintah karena tidak mengikuti aturan yang sudah diatur oleh pemerintah. Maka jadilah dia menjadi seorang radikal. Kita sudah melihat dan menuntut betapa orang masuk Islam ataupun masuk ke dalam sebuah organisasi keislaman, tapi ternyata ada Islam kanan, ada Islam kiri, ada Islam modern. Ketika dia masuk ke dalam organisasi Islam kiri,
maka dia akan menjadi seseorang yang berpikiran bebas. Dia disebutlah dengan kaum liberal. Tapi ketika orang masuk ke dalam Islam kanan yang disebut dengan Islam ekstremis, maka lahirlah dia menjadi seorang Islam yang radikal. Disinilah wadah ketika Nahdlatul Ulama hadir beserta dengan perangkat-perangkat organisasi atau background organisasinya, baik kepemudaan dan lain-lainnya. Kita hadir dalam Islam yang disebut dengan wa ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kami jadikan kalian sebagai umat yang di tengah. Maka disebutlah dengan Islam moderat. La syarqiyatan wala gharbiyah. Tidak ke timur, tidak ke barat, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak liberal, tidak radikal. Tapi risiko orang yang di tengah, kita umatan wasatan. Umat yang belajar seimbang, umat yang belajar adil lurus di tengah. Tapi risikonya kadang-kadang kita menjadi dimusuhi oleh orang Islam liberal. Kadang-kadang kita menjadi dimusuhi oleh Islam radikal. Ketika orang Islam ekstrem radikal, boleh dikatakan ekstrem, mereka menuduh kita adalah liberal. Ketika kita salah bersikap, sedikit salah bersikap, ikut ke kanan, maka oleh Islam kiri menuduh kita NU dan jamaahnya sudah menjadi paham radikal. Sulit memang ketika kita berada di tengah, siap mengambil risiko, akan berhadapan dengan Islam kanan, kita akan berhadapan dengan Islam kiri. Kalian akan berhadapan dengan kelompok-kelompok organisasi Islam yang boleh dikatakan Islam kanan. Suatu saat juga akan berhadapan dengan Islam yang disebut dengan kelompok sekuler. Disinilah bagaimana kita berada di tengah. Tapi ketika kita berada dalam wilayah akidah, kita tetap bagaimanapun kita tetap lurus dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kita dihadapkan dengan permasalahan berbangsa dan bernegara, kita tetap dengan sebuah semangat adalah kepentingan kita adalah bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi kita, bukan kepentingan organisasi kepemudaan kita, bukan kepentingan organisasi yang menaungi di mana kita bergerak, tetapi kita selalu berada dalam dinding untuk kepentingan bangsa negara yang di dalamnya adalah kepentingan agama kita. Hadirin rahimakumullah. Jadi kembali alhamdulillah saya mengapresiasi sebagai ketua Nahdlatul Ulama bagi kalian yang masih berada eksis dalam PNI dan baru bergabung, kembali kepada semangat tema dengan jiwa dan semangat dalam berorganisasi. Dan ketika orang coba-coba baik dalam dunia pesantren, dalam dunia adalah boleh dikatakan dalam dunia akademisi, semuanya itu modalnya adalah semangat. Oh jangan itu loh. Orang cuma hubungan sama suami istri kan modalnya semangat. Enggak ada semangat loyo. Kalau nya loyo ya loyo lah. Modalnya kan semangat. Lalu bahasa agama adalah himmah. Ini adalah modal yang sangat penting. Boleh dikatakan ini modal pokok dalam kehidupan apapun. Mau dalam kehidupan berumah tangga, ada sebuah semangat yang baik dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
ada orang dalam berdagang, berbisnis, ada harus modal semangat dalam menjalankan bisnisnya, semangat menjalankan perusahaannya, termasuk orang bertani, orang berkebun, ya modalnya semua semangat, himmah. Nah, sehingga lahirlah sebuah kalimat himmatul aliyah tuhbibul jibal. Semangat yang tinggi itu bisa menghancurkan gunung yang besar dan kokoh, asal punya semangat yang tinggi. Hanya dengan modal semangat semua bisa kita lalui segala rintangan apapun. Ini kembali modal awal. Tanpa semangat berorganisasi, mengikuti mafabah, ya sudahlah. Mungkin kalau bahasa dalam kehidupan normal, taruhlah ini hanya sekedar melengkapi sebuah kegiatan kemahasiswaan. Tolong jangan begitu. Taruhlah dalam dunia kesiswaan atau kemahasiswaan, taruhlah ini hanya ingin menambahkan sebuah poin dalam poin dalam menjalani kehidupan mahasiswa. Kami kira itu sebuah pemikiran yang kurang tepat. Masuklah dalam organisasi secara totalitas, secara maksimal, kemudian secara kafah, secara menyeluruh, tanpa melihat hanya sebuah norma atau sebuah legalitas dalam sebuah kehidupan kampus. Mohon jangan begitu. Kenapa? Karena ada banyak manfaat. Tadi dikatakan bahwa setiap orang sebenarnya harus punya organisasi. Orang. Cuman kebetulan aja ke organisasi itu kan ada yang namanya keren, ada yang labelnya tingkat nasional, tingkat dunia. Sebenarnya yang namanya kehidupan berorganisasi itu sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang apa bedanya sih organisasi kemasyarakatan apapun, mau kepemudaan dan lainnya, dengan handilan? Handilan kan cuma sebuah organisasi, kan sebuah perkumpulan. Handil yasinan ya sebuah perkumpulan juga. Cuma hanya ruang lingkup dan gerakannya yang berbeda. Apa bedanya ketika masyarakat kita mengadakan perkumpulan yang namanya handil maulid? Apa bedanya? Itu adalah sebuah organisasi. Artinya apa? Hidup kita tidak bisa dipisahkan dengan sebuah kehidupan yang disebut dengan mujtama'ul insan, berorganisasi atau berkumpulnya dalam sebuah perkumpulan kemanusiaan apapun namanya. Nah, ketika umat Islam tidak punya wadah, tidak punya perkumpulan, kita bisa membayangkan, jangankan pemuda di kampung aja ada handil korban, maka tidak ada berjalan terorganisir dengan bagus pelaksanaan kurban. Sekarang bulan Maulid, tanpa ada handil Maulid, maka pelaksanaan Maulid tidak akan terkoordinir dengan baik. Makanya dengan organisasi, dengan perkumpulan, maka semuanya bisa dijalani dengan bagus, dengan teratur, dengan baik. Jadi kembali bahwa berkumpul apapun namanya, dalam apakah itu sebuah nama organisasi atau yang disebut dengan mujtama'ul insan, itu adalah sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita, baik kehidupan bermasyarakat kita, baik kehidupan beragama kita, baik kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sebuah catatan sejarah kembali. Dan ini sebuah pelajaran yang sangat penting. Catatan sejarah dinasti Syarif Husin
atau yang disebut dengan Syarif Al-Hijaz, dinasti kerajaan, apakah dulu masuk dalam kerajaan Turki Utsmani, yang jelas kerajaan Saudi Arabia. Itu adalah berdiri setelah meruntuhkan apa? Meruntuhkan dinasti Syarif Husain yang dibawa dinasti Turki Utsmaniyah. Kenapa Syarif Husain atau Syarif Husain saat itu yang berkuasa di Jazirah Hijaz atau di Jazirah Arab bisa digulingkan oleh sebuah kelompok yang notabene adalah sebuah kelompok kecil? Kenapa? Karena saat itu umat Islam tidak ada punya wadah, tidak ada punya wadah untuk bersatu dalam memperjuangkan kepentingan agama, dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi, dalam memperjuangkan kepentingan hak-hak kemanusiaan. Runtuhlah kerajaan Sayyid Husain. Syarif Husain digulingkan oleh siapa? Oleh Ibnu Saud yang dibantu secara keagamaan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dengan bantuan Britania atau yang disebut dengan bantuan kolonial Inggris, bersama di dalamnya ada orang Yahudi dan Israel. Maka sekarang kita gelap. Begitu Ibnu Saud berkuasa, ditopang oleh seorang tokoh yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Boleh dikatakan ada dua pergerakan. Yang pertama yang disebut dengan harakatus siyasiyah, yang kedua harakatus diniyah. Satu bergerak dalam bidang politik, yang kedua satu bergerak dalam bidang keagamaannya. Bersatu harakatus siyasiyah dan harakatus diniyah. Ibnu Saud didukung oleh Muhammad bin Abdul Wahab, maka gerakan inilah yang menjadi sekarang boleh dikatakan sekarang menjadi sebuah paham, menjadi benalu dalam kehidupan beragama kita. Apa paham yang sekarang yang disebut dengan paham Wahabi, bahkan sekarang berganti nama dengan paham Salafi, cukup membuat repot dengan kehidupan kita, dengan akidah dan pemahaman kita yang sudah dianut, yang sudah dirawat sekian ratus tahun. Dan inilah yang melatar belakangi berdirinya Nahdlatul Ulama yang disebut dengan berawal dengan Komitil Hijaz. Mereka menjadi sebuah kesatuan, lakal bilad walana din, boleh dikatakan dengan sebuah tema. Kata Ibnu Saud, lakal bilad walana din, kami yang mengurusi agama, kalian urus negara. Urusan negara kami pick up dengan agama, urusan agama di pick up oleh negara. Akhirnya apa? Lihat sekarang sekarang di Saudi Arabia ada yang dinamakan demokrasi bebas. Tidak, orang tidak bisa sebebas dengan ada yang di Indonesia. Mohon maaf, jangankan suara mahasiswa, ketika seorang khatib sudah berani mengkritisi pemerintah, sudah berani mengkritisi perilaku pejabat pemerintahnya, siap-siap ditinggal. Dengan pengalaman ini, kenapa paham Aswaja terbisik? Biar kalian tahu, dulu di zaman Sayyid Syarif Husain ada 4 mazhab di Masjidil Haram, pergantian imam. Taruhlah bolehlah hari ini yang bermazhab Syafi'i, besok yang bermazhab Hanafi, besok imamnya yang bermazhab Maliki, besok hari
imamnya yang bermazhab Hambali. Sekarang tidak ada. Yang ada cuma siapa? Yang ada imamnya adalah orang yang bermazhabkan, mereka mengaku mazhabnya Hambali, tapi ternyata tidak sebenarnya bermazhab Hambali, namun mereka berpahamkan dengan paham yang dibawa pahaman itu diadopsi dari pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya gerakannya disebut dengan gerakan Al-Wahabiyah. Kenapa dinasti Syarif Husin runtuh? Karena tidak ada mujtama, karena tidak ada organisasi. Kita sekarang alhamdulillah ilmu adalah organisasi yang sangat besar. Orang mungkin bisa mengatakan, orang-orang pengamat mengatakan, runtuh itu hancurlah Indonesia, kehancuran itu kehancuran Indonesia. Maka sekarang ilmu adalah binting negara kita. Ilmu adalah binting keamanan negara kita dari kehancuran. Ilmu adalah binting dari segala paham-paham liberal dan paham-paham radikal. Ilmu adalah sebagai binting orang-orang yang berusaha merubah konsep kenegaraan kita. Ilmu adalah binting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini biar kalian paham apa maknanya sebuah organisasi. Jadi sekali lagi mohon yang di PMIE yang sudah aktif eksis di PMIE, teruslah kembangkan kreativitas kalian, kembangkan inovasi kalian. Yang baru bergabung, kalian tidak salah masuk. Kalian tidak salah masuk dalam organisasi, karena ini adalah organisasi dunia akhirat. Organisasi dunia akhirat. Kalau kita masuk organisasi KMBE, mohon maaf, organisasi dunia. Masuk organisasi lain, organisasi dunia. Kalau kita alhamdulillah, insya Allah kita ini adalah organisasi kepentingan yang dunia dan akhirat. Buktinya kalian ada yang mati, ada yang ngirimi Fatihah, ada yang ngirimi tahayat dan sebagainya. Itu sebagai bukti bahwa jalinan organisasi kita masih jalan. Tapi ketika KMBE begitu mati, apalagi orang-orang yang di luar sepaham dengan kita, begitu mereka meninggal, habis. Kita masuk wadah Nahdlatul Ulama dengan segala macam badan otonominya, berarti masuk ke dalam organisasi untuk kepentingan dunia dan akhirat. Tanamkanlah niat masuk berorganisasi adalah untuk menambah ilmu, untuk menambah keimanan, untuk paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk perjuangan Nahdlatul Ulama. Lewat suara-suara kalian, Nahdlatul Ulama harus maju. Lewat suara-suara kalian di media sosial dimanapun, agar paham Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan sampai kalah dengan suara-suara yang lain yang sekarang mohon maaf dunia alam subalah. Ini dunia alam subalah. Kita ini kan sekarang hidup aneh. Betul. Sekarang kita hidup aneh. Kita hidup dalam alam nyata, tapi kenyataannya kita berselancar selalu di alam gaib. Kita selalu boleh seorangan, ketawa seorangan dan sebagainya. Hampir kebanyakan hidup kita sekarang ini hidup di alam sebelah, yaitu alam maya. Ketika kita masuk ke alam maya, baik kita membuka website atau apapun, selalu nang keluar apa yang muncul adalah orang-orang yang kadang-kadang banyak ada sepaham dengan kita. Sementara penikmat dunia maya ini sudah sampai ke WC, bukan sampai di kantor aja, tapi sampai ke WC. Dari dunia orang muda sampai dunia anak-anak kecil, sampai sekarang kembali umur 3 tahun sudah berselancar dunia maya.
sampai orang tua renta. Orang sekarang umur 60 main Facebook. Sekarang umur 70 katanya main Facebook. Berarti apa? Rata-rata orang-orang sekarang berselancar di alam maya. Inilah yang dimaksud gerakan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Coba dimuturi oleh PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Maksimalkan bergerak di alam maya dengan gerakan kalian, dengan membawa perjuangan Ahlussunnah, paham Ahlussunnah wal Jamaah, apakah dalam bidang pendidikan, apakah bidang dalam agama, teknologi, apapun, silakan. Ini yang harus kita umpat ikut bersaing dalam kancah dunia maya, karena sekarang dunia maya yang sangat tepat sasaran dalam menjangkau kehidupan semua lini manusia dan kehidupannya. Sekali lagi, modalnya adalah himmah, semangat demi untuk membangun apa? Kualitas iman dan spiritual kita. Kembali bahwa membangun kualitas iman dan spiritual intelektual yang beracuan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Kiranya itu dulu yang dapat saya sampaikan dalam uraian berkaitan dengan acara pembukaan Mapaba masa persiapan penerimaan anggota baru PMII. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi pegangan ke depan dalam kehidupan berorganisasi kalian. Sebelum saya tutup, maka Mapaba yang ketiga PMII cabang Kabupaten Hulu Sungai Tengah Barokai pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya nyatakan dibuka. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-6, doa. Untuk bacaan doa kami mintakan dengan kepada sahabat Muhammad Haridi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa jiyadatan fil hisab. Allahumma sakir umurana wa umur walidina wa umur asyratina wa umur ma yu'alimuna wa umur baladina hadha Indonesia madama bis samawati wa ma fil ardh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan mengucapkan hamdalah, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila dalam penyampaian saya tadi terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Assalamualaikum warahmatullahi